Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat diberi nikmat kesehatan pada hari ini. Serta salam dan sholawat kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Irwan, sarjana hukum dan magister hukum, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan yang menyaksikan video kali ini. Materi yang saya angkat kali ini yaitu norma-norma di dalam masyarakat. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Syukri dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Latar belakang dari materi kali ini yaitu norma merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Dalam setiap kelompok masyarakat, baik yang berskala kecil seperti keluarga maupun yang besar seperti negara, norma hadir sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Norma tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan solidaritas sosial. Tanpa norma, kehidupan sosial akan cenderung kacau, penuh konflik, dan sulit mencapai tujuan bersama. Pengertian norma. Norma secara umum diartikan sebagai aturan pedoman atau standar perilaku yang berlaku dan disepakati bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma berfungsi sebagai acuan bagi anggota masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain, sehingga perilaku individu dapat selaras dengan nilai-nilai dan harapan kolektif masyarakat. Beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Khoja-Ningrat, norma adalah aturan yang mengatur hubungan dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, norma adalah perangkat aturan yang muncul dari hasil kesepakatan masyarakat. Sedangkan yang terakhir menurut Max Weber, norma adalah perilaku yang diharapkan dari individu dalam situasi tertentu. Karakteristik norma. Karakteristik norma ada sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat mengikat, yang kedua memiliki sanksi, yang ketiga dibentuk secara kolektif, yang keempat bersifat dinamis, yang kelima bervariasi, yang keenam tidak selalu tertulis, dan yang ketujuh bersifat sosial, dan yang terakhir bersifat memaksa. Jenis-jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan atau ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Norma agama bersifat mutlak, abadi, dan universal bagi penganutnya, serta pelanggarnya dianggap sebagai dosa dengan sanksi spiritual atau moral. Ada pula yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam pergaulan sehari-hari, bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dan yang terakhir ada norma adat. Norma adat adalah aturan yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas suatu kelompok. Fungsi norma dalam menjaga keteraturan sosial. Yang pertama itu menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial. Yang kedua, menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, mengontrol perilaku menyimpang. Yang keempat, memudahkan integrasi sosial. Yang kelima, menjaga nilai-nilai luhur masyarakat. Yang keenam, menjadi dasar penegakan hukum. Dan yang terakhir, sebagai alat sosial. Peran norma dalam pembentukan kepribadian individu. Norma tidak hanya berfungsi pada tingkat makro atau masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian individu. Sejak lahir, individu berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial seperti keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat luas. Interaksi ini membentuk pandangan individu terhadap dunia, nilai-nilai yang dianut, dan perilakunya. Peran norma dalam pembentukan kepribadian individu. Contoh pelanggaran norma dan dampaknya terhadap masyarakat. Pelanggaran norma adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan, nilai, atau pedoman yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Pelanggaran ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Analisis perbandingan norma di berbagai budaya atau negara. Norma bersifat relatif dan bervariasi antar budaya atau negara. Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilai, tradisi, agama, dan sistem sosial yang berlaku. Studi perbandingan budaya menurut Smith et al. Pada tahun 2000.
Perubahan norma dalam masyarakat modern. Norma bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, teknologi, dan globalisasi. Globalisasi, masuknya nilai dan norma baru dari luar seperti individualisme, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi. Yang kedua, perkembangan teknologi, yaitu kemajuan teknologi digital mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, dan etika berperilaku. Misalnya seperti etika digital, privasi data. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi, yaitu urbanisasi, mobilisasi sosial, dan perubahan struktur keluarga mempengaruhi norma tradisional. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan kesadaran hak asasi, yaitu masyarakat semakin kritis terhadap norma yang dianggap tidak relevan atau diskriminatif. Yang kelima, gerakan sosial dan advokasi. Kelompok masyarakat sipil mendorong perubahan norma misalnya dalam isu kesetaraan gender, hak anak, tantangan dan penegakan norma. Penegakan norma di era modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Yang pertama itu globalisasi dan benturan budaya, yaitu masuknya nilai dan norma baru seringkali bertentangan dengan norma lokal, menimbulkan kebingungan dan konflik nilai. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dunia digital menghadirkan tantangan baru seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat, yaitu norma yang ada menjadi kurang relevan sehingga diperlukan adaptasi dan pembaruan norma. Yang keempat, individualisme. Meningkatnya individualisme dapat mengancam kepatuhan terhadap norma sosial. Yang kelima, pluralisme hukum dan norma. Interaksi antar hukum negara, hukum adat, dan hukum agama seringkali menimbulkan konflik dan kesenjangan dalam penegakan agama. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penegak hukum mengurangi efektivitas penegakan norma hukum. Yang ketujuh, kurangnya pendidikan moral dan sosialisasi. Pendidikan yang selalu menekankan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan karakter menyebabkan lemahnya internalisasi norma dalam generasi muda. Yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Norma baru seringkali menghadapi resistensi dari kelompok yang masih memegang teguh norma lama, seperti dalam isu kesetaraan gender di masyarakat adat Bali. Upaya memperkuat penegakan norma. Yang pertama, pendidikan karakter. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dan keluarga untuk menanamkan nilai dan norma sejak dini. Yang kedua, sosialisasi norma. Seperti kampanye publik, media massa, dan tokoh masyarakat berperan dalam menyosialisasikan pentingnya norma. Yang ketiga, penguatan sanksi sosial dan hukum. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap norma. Yang terakhir, keteladanan pemimpin. Tokoh masyarakat dan pemimpin harus menjadi teladan dalam mematuhi norma. Kesimpulan, norma merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang teratur, harmonis, dan beradab. Sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, norma hadir dalam berbagai bentuk dan tingkat mulai dari yang bersifat formal hingga informal. Dari norma agama, hukum, kesusilaan, kesopanan, hingga adat. Setiap jenis norma memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, norma merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang teratur, harmonis, dan beradab. Sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, norma hadir dalam berbagai bentuk dan tingkat mulai dari yang bersifat formal hingga informal. Dari norma agama, hukum, kesusilaan, kesopanan, hingga adat. Setiap jenis norma memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.